Suatu ketika, ada seseorang yang bernama Agung, yaitu nama samaran. Dia merupakan salah satu santri lulusan pondok pesantren di suatu daerah yang namanya dirahasiakan. Setelah lulus, Agung memilih mengabdi pada pondok untuk beberapa tahun sambil kuliah. Agung terkenal sebagai pemuda yang alim, berilmu, serta berwawasan luas. Namun sayang, Agus merupakan tipe orang yang tidak mempercayai adanya penampakan makhluk halus atau jin atau semacamnya. Suatu hari, Agung bersama teman-temannya saling mengobrol antar satu sama lain, hingga salah satu dari mereka membahas seputar film pendek yang bertajuk Makmum. Kebetulan, film tersebut sempat viral dan menjadi perbincangan banyak orang kala itu. Namun, Agung yang ikut bergabung dalam kelompok tersebut membantah film tersebut, bahkan menentang balik. Salah satu dari temannya menegur Agus karena terkesan sombong dan mengajukan sebuah tantangan kepadanya. Karena Agung tipikal pemuda yang pemberani, akhirnya dia menyanggupi tantangan tersebut. Singkat cerita, saat waktu telah memasuki tengah malam, Agung mencoba menyelinap sendirian dan memasuki masjid yang terletak di area pondok. Keadaan di dalam masjid terbilang sunyi dan agak gelap, namun tak membuatnya takut sedikit pun. Agung pun melangkahkan diri menuju tempat imam sholat dan memulai melaksanakan sholat isya berjamaah sendirian. Setelah melakukan takbiratul ihram, samar-samar terdengar beberapa orang mengucapkan kalimat takbiratul ihram di belakangnya. Seketika timbul perasaan berkecamuk dalam dirinya untuk memilih melanjutkan atau mengakhiri sholatnya. Namun, ia menyangkal hal tersebut dan beranggapan itu hanyalah halusinasinya saja. Ketika Agung melantunkan surat Al-Fatihah, seketika dia merasa bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Tapi, Agung tetap berpikiran jernih. Jika itu efek dari dinginnya udara malam serta berusaha untuk menyaringkan bacaannya sebagai bentuk pengalihan rasa takutnya. Hingga saat dia selesai melantunkan bacaan surat Al-Fatihahnya, tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar jelas bila ada beberapa orang mengucapkan kata amin. Suara tersebut terdengar agak berat dan menggema di seluruh dalam masjid tersebut. Karena dilanda rasa takut sekaligus rasa penasaran, akhirnya ia memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Meski keadaan dalam masjid tampak gelap, terlihat cahaya bulan masuk melalui kaca jendela atas yang mengitari kubah masjid. Dari pencahayaan tersebut, dapat terlihat sosok tersebut berdiri di belakangnya, meski tampak samar. Dan betapa terkejutnya Agung, karena sosok yang menjadi makmumnya memiliki perawakan tubuh tinggi besar layaknya raksasa. Walaupun tidak nampak begitu jelas, kepala dari sosok tersebut hampir menyentuh area langit-langit masjid. Sosok tersebut seakan melihat ke arah sang imam atau Agung dengan ekspresi yang tidak dapat diartikan. Agung pun yang merasa ketakutan memilih untuk mengakhiri tantangan tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia pun memilih kabur dari dalam masjid tanpa menoleh ke arah belakang. Saat Agung keluar dari pintu masjid dan hendak menutupnya, dia mencoba melihat ke arah dalam masjid tempat ia sholat. Namun sosok yang ia lihat lenyap dari pandangannya. Agung pun memutuskan kembali ke kamarnya di asramanya. Di perjalanan, dia masih syok dengan apa yang dialaminya barusan. Setelah sampai di kamarnya, Agung tampak lega dan mencoba menjernihkan pikirannya. Dirasa agak baikan, ia pun mengambil wudhu serta melaksanakan sholat yang tertunda di kamarnya. Pada keesokan harinya, teman-temannya menghampiri Agung dan menyerbunya dengan berbagai pertanyaan. Agung pun bercerita tentang apa yang dialaminya semalam itu. Teman-temannya pun tertawa sambil menasihatinya untuk tidak sesekali lagi sesumbar dan mengulangi hal tersebut. Tamat.